Setelah menampilkan senyum percaya diri itu, Gangli kemudian mengaktifkan teknik baru, yang diawali dengan kalimat, alam semesta besar. Petir oranye kembali menyelimuti Gangli, dan saat dirinya berkata air sungai langit, air yang dia kumpulkan sebelumnya pun, ikut menyelimuti tubuhnya. Sesaat setelah ia memutar garpu 9 giginya, Gangli pun mengarahkan garpunya ke atas, membentuk sebuah makhluk layaknya naga air. Setelahnya ia kembali menaruh garpu tersebut di belakang lehernya, dan berkata dengan tegas, bahwa dirinya adalah Jenderal Besar Tian Peng, sang penguasa Sungai Langit. Gangli kali ini mulai mengangkat garpunya lebih tinggi lagi, dan berhasil membentuk naga air tersebut dengan sempurna. Naga air ini kemudian bergerak cepat ke arah 3 dewa spiritual yang dipanggil oleh Tamamo, dan membuat ketiganya terkejut kebingungan akan kecepatannya. Dan benar saja, hanya dengan sekali sambaran naga air ini, berhasil mengenai spiritual Dewa Susanoo dan juga Sutendoji. Akibatnya, mereka berdua seketika menghilang seakan terbakar oleh abu. Namun di antara kedua dewa ini, Dewi Amaterasu berhasil lolos, dengan cara bergerak cepat menghindari serangan naga air milik Gangli. Dan setelah serangan naganya telah berakhir, Amaterasu kemudian mengejek Gangli dengan menyebut wujud aslinya sebagai babi, dan menyuruhnya untuk jangan membuat dirinya marah. Kini, Amaterasu mulai mengangkat tangan kanannya ke atas, dan membentuk sebuah bola energi berwarna ungu, yang nantinya akan terpecah dan diarahkan kepada Gangli. Setelah serangannya siap, Amaterasu pun melancarkan serangannya, dan pecahan energi itu bergerak menyerang Gangli dari segala arah. Untungnya sebelum serangannya selesai, Gangli sempat memegang garpu miliknya dengan kedua tangannya, dan berhasil menahan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Amaterasu. Dan akibat dari serangan bertubi-tubi ini, Gangli pun akhirnya terkepung oleh abu yang berasal dari lantai, yang membuat kondisinya tidak dapat terlihat. Melihat apa yang terjadi kepada Gangli, para penonton dari negeri Sakura nampak senang, dan bersorak bahwa ini adalah keajaiban. Inilah teknik terakhir dari Amaterasu, yaitu hukuman ilahi, kata mereka. Dan yang di depan berkata, bahwa meskipun Amaterasu hanyalah setetes dari jiwanya yang asli, dia masih bisa mengeluarkan serangan yang sangat mengerikan. Serangan Amaterasu masih berlanjut, hingga membuat Gangli kewalahan, dan akhirnya terlempar ke belakang. Dan terguling ke lantai, sebanyak 3 kali. Sontak kita kembali ke penonton negeri Huaxia, yang saat ini memasang ekspresi masam. Wanita yang beberapa waktu lalu memuji ketampanan Gangli, kini berkata dengan panik, bahwa Jenderal Langit Tian Peng telah jatuh atau tumbang. Yang laki di depan mulai menyadari, bahwa inilah dia kekuatan dari dewa kelas Triple S. Meskipun Amaterasu hanya setetes dari jiwa aslinya, tetap saja membuat dewa duo S dari Huaxia tidak bisa melawan lebih, apalagi sebanding dengannya. Saat ini, Gangli nampaknya sudah terbaring di lantai, dan tidak bergerak sedikitpun. Di sini terdapat 2 sosok Dewi Amaterasu, yang sepertinya adalah bentuk spiritual, dari serangan yang dia dilancarkan sebelumnya. Situasinya seketika hening, karena Amaterasu juga tidak mengatakan apapun di belakang Gangli. Setelahnya Amaterasu pun berkata, bahwa Gangli tidak lain dan tidak bukan, hanyalah iblis babi belaka. Dan tidak lebih dari seekor binatang, yang sama sekali tidak berguna. Pada saat Amaterasu sibuk ini, Gangli kemudian mulai bangkit, sembari menyuruh Amaterasu, untuk pergi saja ke Bao Qinxin. Energi Gangli kembali muncul di sekitaran tubuhnya, dan membuat Amaterasu bingung sesaat, setelah mendengar perkataan itu. Dengan kecepatan tangan milik Gangli, dia pun mengarahkan tangan kanannya ke leher wujud spiritual Amaterasu, dan berhasil mencekiknya. Disinilah Amaterasu kebingungan, perihal bagaimana bisa
Gangli menyentuh dirinya. Sepertinya, kekuatan ilahi yang dimiliki oleh Amaterasu, tiba-tiba saja terkuras habis. Saat ini, dirinya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melepaskan cahaya ilahi. Gangli seketika kembali ke wujud babi hutannya, dan membenarkan perkataan Amaterasu sebelumnya, bahwa dirinya memang hanyalah seekor babi. Tetapi, dirinya menegaskan tidak akan menyerah begitu saja, setelah diremehkan terang-terangan olehnya. Karena ia berhasil mencengkram wujud spiritual Amaterasu, Gangli pun kemudian membanting sosoknya ke lantai, dan berhasil menghancurkan lantai arena di depannya. Gangli, rupanya tidak berhenti hanya sampai di situ. Dia mulai membantingnya ke kiri dan ke kanan tanpa ampun. Di saat yang bersamaan, para penonton negeri Huaxia berteriak kepada Jenderal Tian Peng, daerah Niu, mulailah dengan berpura-pura lemah, kemudian memberikan serangan balik dengan menggunakan taktik yang cerdik. Jenderal Tian Peng benar-benar berani dan cerdas dalam memikirkan solusi dengan cepat. Setelahnya kita diperlihatkan sosok Chang Sheng, yang lagi-lagi dipuji oleh penonton Huaxia, dengan berkata, bahwa tidak heran jika Lu Changsheng bisa membangkitkan Jenderal Tian Peng atau Gangli. Soalnya kehebatan yang dia miliki, benar-benar luar biasa. Sejujurnya, hal ini sangatlah menyenangkan bagi negeri Huaxia. Harusnya yang seperti ini, dapat menghajar Dewa Negeri Sakura, untuk melampiaskan amarah negeri Huaxia selama ini. Setelah lama membanting sosok Amaterasu tanpa ampun, Amaterasu yang sudah hampir menghilang, memberikan peringatan ke Gangli, bahwa dia akan mengingat perbuatan ini. Setelah selesai menghabisi 3 dewa spiritual yang dipanggil oleh Tamamo, kini Gangli dengan gagahnya berjalan santai, ke arah Tamamo yang memasang ekspresi yang panik. Gangli bergerak dengan cepat ke belakang Tamamo, dan memukulnya dengan garpu, tepat di bagian bokongnya. Di dalam hati Chang Sheng, dia memahami, bahwa Gangli yang terus-menerus menyiksa Tamamo seperti ini, maka Tamamo no Mae, dipastikan akan mati. Setelah Tamamo mati, wujud Gangli yang awalnya besar dan perkasa, perlahan mulai menciut dan sempoyongan. Chang Sheng yang khawatir melihat kondisi Gangli seperti itu, bergegas menghampirinya, dan memanggilnya dengan sebutan jenderal. Gangli seketika menyuruh Chang Sheng, untuk jangan mendekati dirinya. Chang Sheng hanya terdiam, saat Gangli melarangnya untuk mendekat. Terlihat cairan merah di mulut Gangli, yang menandakan bahwa dia telah melewati batasnya. Saat Gangli semakin melemah dan berlutut di lantai, Chang Sheng sekali lagi kembali khawatir, dan menghampiri Jenderal Tian Peng itu sesegera mungkin. Kembali ke bangku penonton negeri Huaxia, di sana di antara mereka ada yang kebingungan, mengenai bagaimana bisa Jenderal Tian Peng bisa jatuh ke lantai. Yang lain juga bertanya-tanya, tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Gangli yang sudah lemah, memberitahu Chang Sheng dengan nada yang putus-putus, bahwa dirinya benar-benar tidak ingin dilihat oleh Chang Sheng, melihat dirinya yang sangat memalukan seperti ini. Gangli menambahkan, bahwa di mata orang-orang dan Dewi Bulan yang dia cintai, dirinya selalu menjadi pahlawan besar yang tak tergoyahkan. Tetapi kenyataannya, dirinya memanglah lemah. Dan jika dia, pada saat itu tidak merasa rendah diri, menjadi lebih berani sedikit, apakah di akhir nanti, akan mendapatkan ending yang berbeda? Gangli kemudian meminta Chang Sheng untuk menjawabnya, bahwa jika dirinya nanti mati, maka Chang Sheng harus mencari kakak senior dan juga master. Yang Gangli maksud di sini, adalah Sun Wukong dan juga sang biksu. Chang Sheng diminta untuk membawa mereka ke makamnya, dan katakan kepada mereka, bahwa Gangli si babi tua, bukanlah seorang pengecut. Chang Sheng dengan wajah sedih menjawab, bahwa dirinya tidak ingin dan tidak tega, untuk mengatakan hal itu sendirian kepada mereka berdua.
Changsheng seketika berteriak dengan keras, memerintah warga negeri Huaxia untuk mempersembahkan dewa kepada mereka. Penatua Xuan yang menyadari maksud dari teriakan Changsheng itu, dengan cepat berbalik ke belakang, dan memberitahu yang lain, untuk segera menyiapkan makanan. Dan penatua meminta, agar mereka secepatnya menyediakan makanan itu. Para warga yang menonton dari televisi, nampak secepatnya ikut menyediakan makanan, untuk dipersembahkan kepada Jenderal Tian Peng. Singkatnya, setelah semua makanan atau sesajian telah disiapkan di kuil para dewa, sosok spiritual Gangli kemudian muncul, dan mulai memancarkan aura-oranya yang terang. Spiritual Gangli telah bangkit dan membuka matanya, setelah itu berdiri tegak di atas kuil para dewa itu, memperlihatkan sosoknya yang tegar. Dialah dewa kelas 2S, yaitu Jenderal Tian Peng.